Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh, kelas F4H1. Di sini saya akan menjelaskan sistem kasir untuk kantin Ubarajaya. Pertama-tama berikut adalah sistem request dari kasir untuk kantin Ubarajaya, yaitu Project Sponsor Rektor Ubarajaya Yayasan Barata Bakti. Kemudian bisnis netnya, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses transaksi jual beli di kantin Ubarajaya, mengurangi antrean, mempermudah penjualan dalam mencatat keuangan omset dan stok yang masih manual dan sering keliru. Kemudian bisnis requirement-nya, dengan menggunakan aplikasi ini, kantin dapat melayani tanpa antrian fisik, penjualan tidak kebingungan mencari pembeli yang tidak mengetahui jika pesanannya sudah siap, serta manajemen keuangan untuk penjualan. Fitur utama yang ada pada sistem ini yaitu daftar menu, daftar pesanan, dan manajemen keuangan. Kemudian ada bisnis value, keuntungan intangible. Yang pertama adalah mahasiswa, dosen tidak perlu antri fisik. Kemudian penjualan tidak perlu mencari pembeli apabila pesanan sudah siap. Kemudian penjual tidak perlu rekap keuangan secara manual. 4. Penjual dapat mengetahui menu yang paling laris dan paling menguntungkan. 5. Kantin terlihat lebih modern. Keuntungan tangible-nya, waktu menunggu pembeli mulai dari 15-20 menit menjadi 7-10 menit. Kapasitas pesanan naik dari 30 pesanan per jam menjadi 50 lebih pesanan per jam. Mengurangi kesalahan catatan keuangan hingga 80%. Lalu potensi kenaikan omset 25-40%. Kemudian di sini ada proses bisnis berjalan. Pembeli mengamati menu yang tersedia di kantin, kemudian memesan menu yang diinginkan kepada kasir. 2. Kasir mencatat setiap menu yang dipesan oleh pembeli. Selanjutnya kasir memverifikasi kesesuaian pemesanan tersebut. Apabila pesanan telah sesuai, kasir menghitung total biaya pesanan, lalu pembeli melakukan pembayaran. Apabila pesanan belum sesuai, pembeli mengulangi proses pemesanan. Kasir meneruskan pesanan yang telah tervalidasi kepada koki untuk diproses. Setelah koki menyelesaikan pembuatan pesanan, kasir memanggil pembeli untuk mengambil pesanan tersebut. Kemudian di sini ada BPMN-nya. Kemudian di sini adalah contoh BPMN-nya. Yang pertama di sini ada pembeli membuka aplikasi untuk mengakses halaman menu. Sistem menampilkan halaman menu, pembeli membuat pesanan pada halaman menu. Kemudian sistem menampilkan pesanan yang telah dibuat. Jika pesanan sesuai, pembeli mengonfirmasi pesanan tersebut. Jika tidak sesuai, pembeli mengulangi proses pesanan. Sistem penyimpanan pesanan yang telah dikonfirmasi oleh pembeli ke dalam basis data, lalu menampilkan pesanan tersebut pada panel kasir. Kasir mengkonfirmasi pesanan untuk memproses pesanan, sehingga status pesanan berubah menjadi sedang diproses. Pembeli menerima notifikasi dari sistem bahwa pesanan sedang diproses. Kemudian kasir meneruskan pesanan kepada koki untuk dibuat. Setelah koki selesai membuat pesanan, kasir mengubah status pesanan menjadi selesai. Sistem menampilkan status pesanan selesai kepada pembeli. Kasir merinci total pesanan yang kemudian dibayar oleh pembeli. Kasir mengkonfirmasi pembayaran, kemudian sistem menyimpan data transaksi. Di sini ada BPM usulannya seperti ini. Kemudian ada use case diagramnya. Seperti ini use case diagramnya. Ada use case diagram. Penjual dapat melakukan login. Terus pembeli dapat melihat daftar menu, kemudian membuat daftar pesanan. Penjual juga bisa melihat daftar pesanan. Kemudian di sini penjual dapat mengakses manajemen keuangan untuk melihat laporan omset, kelola stok bahan, perhitungan laba. Lalu di sini ada activity diagramnya. Ada activity diagram, login, kasir, melakukan login, halaman login, masuk username dan password sesuai atau tidak. Jika sesuai ke halaman utama, jika tidak ke halaman login lagi. Kemudian halaman utama selesai.
Kemudian di sini ada activity daftar menu. Akses aplikasi menampilkan halaman utama, masuk daftar menu, halaman daftar menu, masuk ke pemesanan, halaman pemesanan, buat pesanan. Jika sesuai, konfirmasi pesanan, jika tidak, buat lagi pesanan. Kemudian di sini selesai. Lalu ada activity diagram daftar menu untuk kasir. Login, halaman utama, masuk daftar menu, tampilkan daftar menu, kelola daftar menu, tampilkan kelola daftar menu, tambah, hapus atau edit, tambah menu yang diedit sesuai atau tidak, jika sesuai konfirmasi, jika tidak edit kembali, lalu menyimpan ke database. Proses selesai. Dan di sini ada daftar pesanan pembeli, start akses aplikasi, terus menampilkan halaman utama, masuk daftar pesanan, sistem menampilkan halaman daftar pesanan, status pesanan, menampilkan status pesanan, diproses atau selesai. Kemudian di sini ada daftar pesanan penjual, kasir, penjual, login, menampilkan halaman utama, masuk daftar pesanan, halaman daftar pesanan masuk ke, lalu halaman daftar pesanan masuk, terus lalu konfirmasi pesanan, menampilkan menyimpan daftar pesanan masuk, kemudian menyimpan semua status pesanan, dan selesai. Kemudian di sini ada manajemen keuangan, kasir, login, halaman utama, masuk manajemen keuangan, tampilkan manajemen keuangan, lihat laporan omset, periode, harian atau mingguan atau bulanan, menampilkan total pemasukan dan jumlah transaksi. Kembali ke halaman awal, lihat laporan laba, periode harian, mingguan atau bulanan, menampilkan laba kotor dan laba bersih. Kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian lihat stok bahan, menampilkan stok bahan, stok kurang jika tidak, lihat stok barang kembali jika ya, tambah stok, konfirmasi penambahan stok, lalu update stok bahan. Kemudian di sini ada sequence diagram, berikut sequence diagramnya. Pertama adalah kasir buka, kemudian menampilkan room login, input username password, sistem verifikasi login, lalu data sesuai, tampilkan halaman utama. Login gagal, tampilkan form login kembali. Sini ada sequence diagram daftar menu, pembeli masuk, daftar menu, halaman menu, kemudian get daftar menu, isi menu, kemudian tampilkan daftar menu, buat pesanan, simpan pesanan, konfirmasi pesanan. Lalu di sini ada sequence diagram daftar pesanan, pembeli masuk daftar pesanan, get status pesanan, data status pesanan, kemudian tampilkan status pesanan diproses atau selesai. Sini juga ada sequence diagram manajemen keuangan, masukkan manajemen keuangan, lihat laporan omset, get omset, data omset, tampilkan total pemasukan, lihat laporan laba, get laba periode, data laba, kemudian tampilkan laba kotor, lihat stok bahan, get stok bahan, data stok, tampilkan stok bahan, lihat tambah stok, jumlah, konfirmasi penambahan, lalu update. Kemudian di sini ada kelas diagram, ada kelas login yang berisikan username dan password, itu string. Kemudian setelah itu ada daftar menu, ada nama, harga, stok, catatan pesanan. Kemudian ada daftar pesanan, rincian harga pesanan, total harga, dan status pesanan. Kemudian ini terhubung dengan pembayaran. Pembayaran sangat membutuhkan daftar pemesanan, karena
Di sini ada pembayaran, status bayar, dan total bayar. Lalu di sini ada state diagram. State diagramnya seperti ini. Login, validasi, valid atau tidak valid, halaman utama. Untuk valid ke halaman utama, jika tidak login kembali. Lalu ke daftar menu, pemesanan, dan pembayaran. Di sini bercabang, bisa cash, bisa digital. Jika cash, bayar ke kasir. Jika digital, payment gateway atau menggunakan kris. Lalu catat ke DB, kasir, informasi dan simpan, pesanan diproses, pesanan selesai, notifikasi pesanan siap, mengambil pesanan dan selesai. Kemudian di sini ada state diagram untuk kesatuan. Di sini ada login, input username, validasi. Kalau gagal kembali lagi ke sini, lalu validasi berhasil dan selesai. Di sini ada daftar menu, pilih menu, tambah pesanan, konfirmasi pesanan. Lalu jika ingin menambah, pilih menu lagi. Jika tidak, konfirmasi dan selesai. Kemudian ada daftar pesanan, rincian pesanan, batalkan pesanan. Jika batal, selesai. Jika lanjutkan, menunggu pesanan. Terus status pesanan, jika diproses, menunggu kembali. Lalu jika sudah selesai, bayar cash atau kris. Lalu pesanan diterima. Selesai. Kemudian di sini ada manajemen keuangan. Di sini untuk kasir, SAR, halaman keuangan. Dapat melihat perhitungan laba, kembali, laporan omset, dan juga kelola stok. Di sini kelola stok dapat stok kurang. Jika stoknya kurang, tambah stok dan update lalu selesai. Jika stok cukup, kembali ke kelola stok. Kemudian di sini ada deployment diagramnya. Pada deployment diagram di sini ada personal device untuk client, TP connection, application server, sistem informasi kasir, modul pembayaran cash atau digital, modul notifikasi status pesanan. Sini ada database asam PP-nya, Apache, MySQL, dan DB kasir. Di sini juga ada external service-nya. Push notification, FCN, Firebase ini untuk notifikasi pesanan. Ada juga payment gateway untuk Metrans untuk digital payment. Lalu di sini ada rancangan database atau ERD-nya. Pada ERD di sini ada pelanggan, satu pelanggan dapat memilih banyak menu. Pelanggan ada ID menu, username, password, kemudian menu, ID pelanggan, nama menu, lalu harga. Kemudian di sini ada pesanan, ID pesanan sebagai primary key, status pesanan, total harga. Di sini ada transaksi, ID transaksi ini sebagai primary key, ID pesanan, pelanggan, transaksi, bayar, metode bayar, kasir, ID kasir sebagai primary key. Kemudian di sini ada ID transaksi juga sebagai 4K-nya. Terus manajemen keuangan, ID transaksi sebagai primary key, ID pesanan, tanggal transaksi, laporan omset, kelola stok, hitung laba. Lalu di sini ada table strukturnya. Ada table struktur seperti ini. Tabel hasil, tabel transaksi, dan manajemen keuangannya. Lalu kita masuk ke menu interface-nya. Di sini adalah menu interface-nya. Untuk pembeli, kita masukkan dulu username dan password. Misalnya seperti ini. Di sini ada masukkan password, lalu login. Kemudian kita dapat memesan. Di sini pesan nasi goreng, es teh. Kemudian masukkan keranjang, lihat keranjang, konfirmasi pesanan, bayar cash atau digital. Ini untuk scan QRIS-nya. Kemudian lihat status pesanan di sini.
nunggu, dan juga ada yang sedang diproses. Lalu kita bisa balik ke kasirnya. Pada bagian kasir di sini name misalkan, masukkan password, kemudian login. Seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah masuk. Jadi kita dapat melihat pesanan di sini. Jika pesanan sudah selesai, kita tanda selesai. Kemudian konfirmasi, untuk konfirmasi tanda selesai jika sudah selesai pesanannya. Ini akan notifnya akan masuk ke pembeli. Di sini juga kita bisa tambah menu baru. Di sini kita bisa melihat ketersediaan menu-menu kita. Jika sudah habis, kita bisa menambah stok lagi. Kemudian di sini ada bagian keuangan, ada laporan omsetnya, harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian ada laporan laba, ini laba kotor, laba bersih, bisa melihat mingguan dan juga bulanan. Kemudian di sini ada kelola stok bahan, bisa menambah stok. Cukup. Misal stok kurang, kita tambah. Oke, itu dia tahapan proses pembuatan sistem kasir untuk kantin Ubarajaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.